Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman dimanapun saja berada. Selamat berjumpa kembali kita di channel yang ngawur ini. Ya, mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Apa kabar teman-teman yang sudah lama merindukan sosok yang memang mungkin sudah lama sekali tidak bertemu dengan kita, sosok yang telah lama kita tidak jumpai dengannya, namun ternyata sosok ini sangatlah berkesan di kehidupan kita tentunya. Kali ini kita akan mengupas sebuah lagu yang dari grup band Malaysia ya, yaitu EY ya, dengan judul Satu Nama Tetap di Hati. Baik, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang suka dengan channel ini, silakan like ya dan subscribe. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan juga di dalam kita bedah makna-makna lagu ini kita mendapatkan ilmu-ilmu yang baru ya untuk kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, langsung saja teman-teman. Di lirik yang pertama yaitu ada satu nama suatu masa dulu ya. Jadi lirik ini mengisahkan timeline di mana pada masa yang lampau ya, dulu, entah itu dulu di kehidupan kita sebelumnya atau entah itu dulu maksudnya proses kejadian kita atau sebelum alam semesta ini diciptakan. Ada satu nama ya, suatu masa dulu. Ada satu nama. Nah, di sini liriknya menyebut satu nama ya, di masa dulu. Nah, nama ini merupakan suatu simbolis ya, nama dari seseorang. Pasti yang ada namanya pasti ada orangnya, maksudnya ada suatu sosok di masa yang dulu pernah bawa dan beri bahagia ya, yang dulu tatkala dulu itu pernah bawa dan memberikan kebahagiaan. Nah, sosok ini siapa lagi kalau di dalam sufistik itu, kalau di masa lampau ya, nama itu ya dialah Nur Muhammad SAW. Jadi di alam rohani ya, nama Nur Muhammad itu sangatlah terkenal teman-temannya. Nama Nur Muhammad itu dulu sangat terkenal di awal-awal penciptaan alam semesta dan isinya. Nah, itulah sumber kebahagiaan ya, sumber kehidupan bagi seluruh jagat raya beserta isinya. Jadi ada satu nama yaitu nama Nur Muhammad itu ya, pada zaman dulu. Hingga saat ini masih kuabadikan di dalam hatiku. Nah, kemudian pada saat kita di dunia, ilmu Nur Muhammad ini atau nama Nur Muhammad ini sangatlah terkenal di kalangan para pencari jati diri atau ya anggap sajalah dalam ilmu kaji diri atau ilmu mengenal diri atau ilmu
ma'rifat. Itu nama Nur Muhammad itu sangat terkenal sebagai ikon yang sangat penting di dalam dunia tasawuf ya teman-teman. Nah, jadi hingga saat ini, pada saat ini dan detik ini, kita bagi yang sudah belajar pasti akan mengingat tentang nama atau sosok Nur Muhammad itu. Siapakah Nur Muhammad itu yang ada pada diri kita? Nah, itu silahkan komen teman-teman ya. Kita rahasiakan dulu. Nah, kemudian Nur Muhammad tadi itu menjadilah alam semesta dan isinya, termasuk juga manusia, hewan, binatang, laut, gunung, ya, terutama di dalam diri manusia itu sendiri ya, sangat berperan sekali Nur Muhammad itu. Nah, dengan satu rasa dalam satu cinta. Ya. Dulu ketika kita belum berwujud atau belum dimewujudkan di alam dunia ini, Nur Muhammad itu satu adanya. Ya. Di alam roh. Jadi Nur Muhammad itu satu adanya. Ya, dia mesra, dia fana ataupun lebur dengan roh-roh para hamba-hamba Tuhan yang akan diciptakan. Atau gamblangnya Nur Muhammad itulah yang melebur menjadi roh atau nyawa sekalian makhluk hidup. Dengan satu rasa dalam satu cinta, sewaktu kita bersama dulu. Nah, ini ungkapan orang-orang yang sudah tahu jati dirinya, bahwa ternyata Nur Muhammad itu dulu kita satu kesatuan. Hanya kita yang tahu dalam mana telah cinta kita memutik. Nah, jadi yang tahu kedalaman cinta Nur Muhammad dengan ruh kita itu ya hanya mereka berdua lah yang mengetahui ya. Kemudian walau akhir ini seakan terpisah oleh masa dan suasana tak dipinta. Ya, maksudnya meskipun pada saat ini seakan-akan ya, seolah-olah cinta kita cinta kepada sosok Nur Muhammad ini seakan-akan terpisahkan, seakan-akan lemah ya oleh masa, oleh suatu zaman atau suasana, suatu keadaan. Masa dan suasana kalau digabungkan ya menjadilah dunia ya. Walau akhirnya seakan terpisah oleh suasana dan tipu daya dunia yang tak dipinta. Karena kita terlahir di dunia ini, kita memang tidak pernah meminta ya teman-teman. Itu semuanya qadarullah atau takdir dari Yang Maha Kuasa yang ingin menciptakan suatu kehidupan yang baru. Jadi terkadang suasana duniawi ya, keadaan tipu daya dunia inilah yang membuat seakan-akan terpisah ya.
Padahal ya tidak terpisah ya teman-teman. Cuman rasa masing-masing hamba atau seseorang itu. Namun percayalah, tidak sedikit pun kasihku kepadamu surut dan berubah. Meskipun kita hidup di dunia ya, dengan ujiannya, dengan masalahnya, dengan problem-problemnya, karena itulah dunia ya. Tapi kalau bisa di dalam hati kita tidak akan pernah padam kerinduan kita, kecintaan kita kepada nur kita sendiri ya teman-teman, yaitu Nur Muhammad tadi itu. Siapakah Nur Muhammad pada diri? Nah, silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman. Nah, pasti suatu masa kan bersama lagi. Nah, kata-kata pasti di sini karena akan merujuk kepada perpindahan kehidupan ya. Setelah kehidupan dunia akan dilanjutkan pasti akan dilanjutkan ke alam akhirat ya. Nah, di situ pasti suatu masa nanti di akhirat kan bersama lagi. Jadi antara ruh dan Nur Muhammad itu akan bersama lagi teman-teman ya. Ruh kita ya, sukma kita ini akan menyatu kembali dengan induknya, yaitu Nur Muhammad itu. Engkau dan aku pasti jua nikmati cinta yang istimewa. Nah, disitulah kenikmatan yang hakiki, yaitu bertemunya dua kekasih, yaitu antara ruh dan Nur Muhammad itu. Ketika bertemunya yang kedua kalinya, itulah yang menumpahkan kerinduan ya, menumpahkan rasa cinta yang begitu lama terpisah ya, tidak pernah bertemu. Kemudian kita lanjut. Ini liriknya masih diulang-ulang ya teman-teman. Mungkin sama saja liriknya ya. Itulah mungkin kesimpulan bukan kesimpulan sih teman-teman, sedikit ya dari bedahan lagu milik EY ini, Satu Nama Tetap di Hati. Intinya nanti di akhirat kita akan kembali berjumpa dengan sosok Nur Muhammad itu ya teman-teman ya. Kusemat di dalam hati hingga kita akan bertemu kemudian hari ya. Oke, cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Assalamualaikum.